Hai saudara, apa kabar? Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ini ada seseorang yang kepada si dia karena dia sering membuat konten video tentang orang Rohingya. Jadi pada si dia dibilang dia sebagai warga Aceh supaya bertindak anarkis untuk orang Rohingya. Di sini saya tidak sebutkan nama dia yang menganggap si dia warga Aceh. Ini dia video selengkapnya. Mari kita simak bersama-sama. Bandingin kenapa orang Indonesia berdonasi kepada Palestina, sedangkan di negeri sendiri aja kelaparan, di Papua aja ada yang meninggal kelaparan gitu. Terus rame banget, kompak banget netizen itu ngejelasin, tiktoker lain tuh pada nge-stitch gitu, kalau di Papua tuh udah ada dana otonomi khusus yang jumlahnya banyak, sementara untuk Palestina itu adalah sumbangan pribadi, sumbangan kemanusiaan, bukan dari APBN. Dan akhirnya Kak Indah G ini minta maaf. Tapi ternyata kita menggunakan kacamata yang sama, kacamata salah Kak Indah yang sama sebelumnya terhadap kasus Rohingya. Ngapain pengungsi itu dibantu, orang Indonesia aja masih banyak yang susah. Padahal pengungsi itu juga nggak minta dana dari APBN. Di Perpres nomor 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri itu dijelasin, wewenang pemerintah, tanggung jawab pemerintah itu menentukan tempat. Habis itu kebutuhan dasarnya yang ngurusin organisasi kemanusiaan internasional. Dan kalaupun ada orang yang nyumbang, ya terserah dia. Yang penting kan nggak memaksa, nggak pakai duit rakyat, nggak pakai duit pajak. Sementara kalau kita bandingin, toh di sana masih ada yang miskin, di provinsi ini masih ada yang kelaparan loh. Semua daerah itu punya APBD dan APBN menggelontorkan dana juga ke daerah-daerah. Kenapa miskinnya orang Indonesia disalahinya ke Rohingya? Kan harusnya ke pemerintah pusat ataupun daerah gitu. Ngerti nggak maksudku? Jadi kita tuh kemarin ngehujat orang karena dia salah cara berpikirnya, sekarang kita pakai cara berpikir yang salah itu terhadap kasus lain. Tapi kan mereka imigran ilegal, imigran gelap gitu, ngapain dibantu? Gimana caranya orang Rohingya jadi imigran legal? Gimana caranya? Mereka tuh nggak punya kewarganegaraan, gimana bikin paspor? Kemarin ada yang bilang harusnya mereka punya paspor. Gimana orang Rohingya punya paspor? Bikin paspor itu kan butuh KTP, butuh kakak. Kalau kita ya butuh KTP kan pasti kalian bikin paspor. Gimana? Sedangkan mereka itu nggak diakui di negaranya, nggak punya kewarganegaraan. Bikin di kantor imigrasi mana? Jadi nggak ada kesempatan orang Rohingya untuk jadi imigran legal. Statusnya hari ini dia pengungsi. Dan kalau masuk ke Indonesia dengan penyelundupan, dia adalah korban penyelundupan. Makanya mereka itu enggak ditangkap polisi, yang ditangkap agennya doang. Jangan mudah terprovokasi. Assalamualaikum Kak Nisa, kebetulan nih saya lihat captionnya. Saya bertanya kepada relawan asli Aceh. Saya lah itu, makanya saya datang. Nah, saya simak betul-betul apa yang kakak bilang. Setelah saya simak semuanya sampai khatam, sampai selesai, betul semua yang kakak bilang. Saya mengakui tidak ada salah informasi, dan saya mengakui apa yang kakak bilang tuh tepat sekali. Tapi nggak tepatnya itu diuploadnya di tahun 2023 penghujung nih, bahkan udah mau 2024. Cocoknya video kakak itu diupload di 2022 ke bawah.
Nah, tapi nggak apa-apa, kan kakak udah membantu pekerjaan saya tuh ngejelasin 2022 ke bawah. Nah, saya sambung ke 2022 ke atas. Oke, terima kasih sudah kerjasama ya. Jadi saya nggak capek-capek nih. Nah, untuk di tahun 2023 terakhir nih 2 Desember nih ya, kita akan sambung sedikit. Kenapa terjadinya penolakan dari masyarakat? Nanti kita akan cerita kenapa di tahun di bawah itu tidak ada penolakan. Sekarang, camkan baik-baik. Sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Nah, ini yang datang kan sudah berlebih. Iya, karena di tahun 2023 itu pengungsi Rohingya itu terus-menerus berdatangan ke Aceh dengan jumlah yang sangat banyak. Terus-menerus berdatangan ke Aceh. Bahkan mereka ada yang bersembunyi di dalam hutan. Bahkan tiba-tiba di saat subuh sudah ada di perkampungan seperti di wilayah. Terus-menerus berdatangan tuh mereka sangat banyak. Kan? Sudah berlebihan dalam segi jumlah sehingga udah enggak mungkin lagi untuk diterima. Nah, itu satu hal. Yang kedua, sekarang media sosial semakin semarak kita mainkan. Yang dulunya kami ketika jadi relawan itu enggak begitu banyak postingan tentang pengungsi Rohingya. Sekarang kan udah terbuka sekali. Masyarakat umum bisa melihat mereka buang makanan, mereka Iya, untuk sekarang informasi sangat mudah dan sangat cepat, hanya di dalam genggaman HP. Di Sabang kejadian pengungsi Rohingya dibuang makanan nasi bungkus detik itu pun juga kita tahu. Bahkan dikasih pakaian pun oleh warga mereka tidak mau. Bahkan seketika itu pun kita tahu. Informasi sekarang sungguh sangat cepat. Media sosial. tingkah kelakuan mereka semuanya itu terlihat, yang tidur-tiduran ya. Kalau saya dulu saya lihat langsung dengan mata, tapi kan kita nggak upload karena nggak penting juga sih kayaknya dulu itu. Sekarang ini saya sudah tidak lagi berada di shelter, tapi saya adalah yang kakak panggil relawan asli Aceh. Oh ya, saya lah itu orangnya. Nah, itulah saya bilang, saya senang banget nih. Kayaknya kan setengah pekerjaan saya menjelaskan udah dijelasin sama Kak Nisa. Nah, kenapa di tahun 2015 ke atas tuh ya, sampai 2022 lah saya terakhir bekerja sebagai relawan itu, kenapa tidak ada penolakan? Saya kasih tahu, karena pada saat itu mereka datangnya nggak banyak, nggak sebanyak sekarang. Masyarakat di sekitar, kan kakak nanya tuh tadi, apa pendapat masyarakat sekitar? Masyarakat sekitar pun nggak peduli, mereka cuma kadrahullah Mama ya. Udah datang lagi mereka ya, kayak gitu aja. Dan ada kawan saya yang Dulunya masyarakat Aceh sangat antusias menerima warga Rohingya. Saat di penampungan, warga berbondong-bondong datang untuk melihat dan juga memberi sumbangan pakaian, makanan, semuanya diberikan. Mungkin pada saat itu jumlah mereka tidak banyak, jadi warga menerima dengan rasa sayang. Beda dengan sekarang, terus-menerus berdatangan dengan jumlah yang sangat banyak. tinggalnya di sekitaran tempat penampungan itu kan, dia bilang gini, ya Anggi, udah datang lagi orang tuh ya. Ya, aku dengar semalam datang adalah sekitar 70 orang. Kami bilang gitu kan. Oh, kenapa masyarakat sekitar dulu nggak peduli? Karena mereka akan pergi. Ini yang perlu orang tahu ya. Maka, kalau Kak Nisa selama ini bertanya kepada relawan, kalau saya relawannya. Oke? Keluar langsung dari mulut relawan nih. Nah, saya mau bilang lagi. Nah, berarti inilah jawaban yang tepat untuk Kak Nisa ya. Karena Cut Anggi ini kan tahu benar, tahu betul tentang sifat dan kelakuan orang Rohingya. Karena Cut Anggi relawan, langsung turun ke kamp pengungsi mereka.
melihat langsung bagaimana keadaan mereka, baik dari sifat malasnya, kelakuannya, dan hal-hal yang lain, termasuk sifat yang sangat malas. Karena Cut Anggi relawan, tahu betul dan tahu banyak tentang orang Rohingya. Udahlah, mereka saat itu datangnya tidak sebanyak sekarang. Dikit-dikit aja mereka datang 100. Ya kan? Kok sekarang 2000 kan? Jauh sekali perbandingannya. 100 orang datang nih. Dalam jangka waktu sebulan di tempat penampungan mereka kabur. Mereka tuh kan nanti kan dalam satu malam tuh mau hilang 20 orang. Entah kemana nggak tahu. Entah siapa yang ini, entahlah. Saya pun nggak tahu juga. Pokoknya mereka hilang. Mereka menghilang dan mereka itu sudah kasih tahu waktu mereka di dalam camp baru-baru diselamatkan dari laut lah ya. Diajak ke tempat camp pengungsian itu. Sebenarnya camp itu yang di tempat saya dulu bekerja itu adalah BLK. Jadi kayak aula besar yang digunakan untuk masyarakat sebenarnya kalau ada kegiatan. Bukan khusus untuk mereka, enggak. Cuma karena mereka datangnya jumlahnya 100-an, ya kita perlu tempat besar. Tapi bayangkan lagi sekarang udah sangat besar lagi. Kan lebih bahaya lagi ditempatkan di daerah-daerah. Bisa aja dekat rumahmu. Nah, ini saya bilang ya. Udah itu mereka pergi. Nah, jadi kami tuh kayak cuek gitu. Alah, paling juga dia pergi. Waktu kita bertanya di dalam camp, tujuan kamu setelah ini kemana? Malaysia. Mereka jelas bilang Malaysia. Dan memang mereka ke Malaysia. Mereka sebut suami saya. Berarti mereka ke sini atau ke Aceh cuma untuk singgahan saja ya, transit sebentar. Datu mereka pergi ke Malaysia. Jadi mereka ke sini singgahan atau istilah bahasanya batu loncatan. Dah itu pergi mereka ke mana yang mereka suka. Mungkin dari sinilah warga geramnya tidak tahu berterima kasih. Di Malaysia, kami akan ke sana. Di sini kami nggak bisa apa-apa. Kami kok di Malaysia bisa kerja. Nah itu Kak, itu yang terjadi di bawah tahun 2022. Persis seperti yang Kakak jelaskan tadi. Masyarakat pun nggak peduli mereka makan apa ini segala macam kan. Dan dana seperti yang Kakak bilang tadi, dananya dari mana? Saya berhubung saya orang yang di sana, sedikit banyak kan saya tahu dananya dari mana. Makanya saya juga nggak begitu ambil pusing. Dana udah banyak organisasi kok. Kita tahu kok bukan dari pemerintah kah ini kayak. Saya tahu juga itu. Jadi makanya saya bilang apa yang Kakak jelaskan barusan itu kurang tepat di uploadnya sekarang. Uploadnya tuh 2 tahun yang lalu seharusnya. Nah, sekarang saya sambung. Sekarang itu terjadi penolakan. Terlalu banyak mereka datang. Sosial media sudah semarak sekali yang mengasih lihat itu semua kelakuan mereka. Apakah Kakak mengira masyarakat kita pintar-pintar semuanya? Tahu dia bedakan APBN, APBD, uang dari UNHCR, uang dari sana sini. Nggak tahu mereka. Yang mereka tahu tuh kan, enak kali ya mereka tuh makan ayam goreng. Tanyo hanabu pi rumah. Kami nggak ada nasi pun di rumah. Payah kita ke sawah dulu, payah kita kerja. Intinya payah kita kerja dulu kan. Mak udah dikasih nasi enak-enak, dibuang pula sama orang tuh. Kadang-kadang Kak kan kita perlu pakai hati loh Kak, nggak selamanya pakai ini. Tahu Kak? Itu aja mau saya bilang. Mulut nih boleh pandai cakap. Segala data boleh kita cari. Kita hafal dulu sebelum kita record video. Tapi jangan tinggalkan hatimu untuk bicara. Karena belum menimpa kepada dirimu. Kalau sudah menimpa kepada dirimu dan sekitaranmu, nangis kau. Menangis. Tahu nggak? Sekarang ini terjadinya kesenjangan sosial. Masyarakat tuh nggak tahu loh uang dari siapa, uang dari siapa. Terlebih lagi, sekarang ini ya aparat desa semua udah turun. Gubernur. Yang masyarakat tahu kan mereka orang Rohingya ada di Aceh. Dan mereka pula makannya enak. Daging, ayam goreng, pokoknya enak. Yang Rohingya ada di Aceh. Jadi wajarlah orang Aceh atau warga di sekitaran penampung Rohingya merasa cemburu. Kak, kan ada dibawa tuh dari Banda Aceh ke kantor gubernur. Masyarakat kan tahu gubernur tuh orang Indonesia, orang Aceh. Orang kita.
Terus apakah dia masih berpikir nih uang dari mana? Ya pasti dari negara. Udah gitu aja, sesimpel pikiran masyarakat umum. Nggak semua Kak sepintar Kakak. Makanya kadang-kadang ketika kita bicara, kita harus bisa menempatkan diri kita itu di posisi orang lain. Supaya kita sedikit ada hati. Lanjutkan perjuanganmu. Tapi jangan ketinggalan tahun ya, update sedikit. Kak Nisa ini juga menjelaskan bahwasannya apa yang terjadi di Aceh saat ini adalah karena provokasi. Yang harus saya jelaskan, dia adalah orang yang tidak pernah ke Aceh, tidak tahu Aceh, dan tidak tahu